Ya, Salam Bapak Ibu, Saudara sekalian yang sangat dikasihi Tuhan. Mari kita melanjutkan, kita belajar firman Tuhan pada hari ini. Sebelumnya mari kita berdoa. Bapa, kami di sorga, kami mengucap syukur kembali bisa melanjutkan pelajaran pada hari ini. Biarlah Roh Kudus selalu beserta dengan kami, memberikan kerinduan dan juga kenyamanan untuk kami belajar firman-Mu. Sehingga dengan firman Tuhan, kami boleh semakin diperteguh, semakin diperkuat, dan kami boleh semakin mengerti akan rencana dan kehendak-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Bapak Ibu, kita sudah belajar mengenai kuasa darah Yesus bagian yang pertama, yaitu adalah mengampuni, menghapuskan dosa, menyucikan kita dari dosa, dan akhirnya mendamaikan kita dengan Tuhan karena kuasa darah Yesus. Nah, pada hari ini kita melanjutkan kuasa darah Yesus bagian yang kedua adalah menebus. Jadi kita akan belajar hari ini mengenai konsep penebusan dalam firman Tuhan. Ya, konsep penebusan ini diambil dari dunia perbudakan. Jadi kalau ada seorang budak yang ingin ditebus, maka orang yang menebus itu harus membayar harga yang sesuai dengan yang disepakati. Jadi kepada yang memang memiliki budak ini. Yang kedua, penebusan itu dalam dunia penggadaian, menggadai barang. Itu juga banyak disebut dalam Alkitab, khususnya di kitab Pentateuch, bahwa ada aturan-aturan yang jelas mengenai masalah bagaimana properti yang digadaikan itu bisa ditebus. Tanah yang tergadaikan bisa ditebus. Hewan atau binatang yang tergadaikan bisa ditebus. Manusia yang tergadaikan pun bisa ditebus. Dengan ada aturan-aturan jelas di situ, saudara. Jadi, konsep penebusan dalam dunia perbudakan ataupun dalam dunia penggadaian, itu ada aturan-aturan jelas. Yang tujuannya nanti kalau seandainya ini dijalankan, supaya terjadi hubungan yang baik, relasi yang harmonis, yang aman, tidak terjadi chaos. Maka perlu ada aturan-aturan di bidang perbudakan dan juga ada aturan-aturan di bidang masalah penggadaian. Nah, karena itulah hari ini kita mendalami hal ini secara dalam, mengenai masalah penebusan darah Tuhan Yesus. Pertanyaan-pertanyaan di sini yang perlu dimunculkan adalah, siapakah yang menebus? Jelas, yang menebus di sini adalah Sang Penebus, yaitu Yesus Kristus. Yang kedua, siapakah yang ditebus? Jelas juga, yaitu adalah saudara dan saya, kita manusia yang telah berdosa, harus ditebus. Nah, yang ketiga, kepada siapa harga tebusan ini harus dibayar? Nah, ini yang menjadi polemik teologis. Kalau siapa yang menebus, jelas, satu-satunya penebus Tuhan Yesus. Dan siapa yang tebus, jelas, kita manusia berdosa. Tetapi kepada siapa harga tebusan ini harus dibayar? Nah, inilah yang menjadi banyak kesulitan. Apakah harga tebusan ini kepada setan atau iblis atau pada siapa? Ini yang perlu kita dalami pada hari ini. Saudara, memang ada premis pemikiran-pemikiran teologis atau interpretasi bahwa harga tebusan itu dibayarkan kepada setan. Nah, ini tidak alkitabiah. Sekalipun memang Yesus telah menang melawan iblis, melawan setan, melalui pengorbanannya,
melalui darah yang tercurah dan nyawa yang diserahkan, Tuhan Yesus tidak berhutang apa-apa terhadap iblis. Sekalipun manusia sudah berdosa melanggar perintah Tuhan, manusia berdosa ini tetap milik Tuhan. Makanya lihat pada waktu manusia jatuh dalam dosa, Tuhan Allah langsung mencari milik kepunyaannya. Jangan berpikir kalau udah manusia jatuh dalam dosa, milik iblis. Nah, karena itulah hari ini kita perlu belajar dengan baik bahwa kepada siapa harga tebusan ini dibayar. Nah, supaya menjadi jelas buat kita semua. Saudara, harga tebusan ini itu ditujukan kepada kuasa dosa. Manusia sudah tidak taat dan jatuh dalam dosa, akhirnya manusia ini menjadi budak dosa. Namanya juga budak dosa, tergadai dalam dosa. Maka Alkitab menuliskan ada banyak pernyataan-pernyataan bahwa kecenderungan hati manusia itu hanya melahirkan dosa. Itu boleh dibaca dalam kitab Kejadian pasal 6, Roma pasal yang pertama, kedua, ya, dan sampai ketiga. Jadi kecenderungan hati manusia itu adalah melahirkan dosa. Kenapa kecenderungan hatinya melahirkan dosa? Karena memang manusia sudah diperbudak oleh dosa. Sehingga segala keinginan-keinginannya hanya membuahkan hal-hal yang berdosa. Itu namanya budak dosa. Artinya apa? Artinya kita manusia tidak berdaya melawan kuasa dosa. Tidak ada kekuatan, tidak ada pengetahuan yang bisa melawan kuasa dosa dalam diri kita. Kadang-kadang dengan pengetahuan yang hebat, itu pun akhirnya kita menentang Tuhan. Karena pengetahuan yang hebat, akhirnya kita bisa melahirkan dosa-dosa yang luar biasa. Kita mungkin berupaya dengan etika moral sebaik-baiknya, tapi justru pada waktu manusia melakukan hal yang dianggap saleh, baik, kebaikannya juga melahirkan dosa. Nah, jadi itu yang dikatakan Alkitab, bahwa nyata manusia yang sudah jatuh dalam dosa itu diikat oleh kuasa dosa. Jadi tidak berdaya melawan kuasa dosa. Nah, saudara, karena itulah seperti budak, kalau tidak ada yang menebus, dia akan tetap terikat dalam sebuah hukum budak. Nah, sama dengan kita. Kita juga terikat dan tergadaikan dalam hukum perbudakan atau hukum tergadaikan di dalam dosa. Ini mengerikan. Makanya hal yang pertama, kepada siapa harga tebusan harus dibayar? Yaitu adalah kita ditebus dari kekuatan kuasa dosa. Nah, itu kita baca dalam Efesus pasal 1 ayat yang ke-7. Efesus pasal 1 ayat yang ke-7. Sebab di dalam Dia, dalam Kristus, dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya. Sebab di dalam Kristus dan oleh darahnya, lihat tuh, kita beroleh apa? Penebusan, yaitu pengampunan dosa. Jadi harga tebusan ini itu dibayarkan terhadap kekuatan kuasa dosa. Kita boleh dibebaskan atau dimerdekakan, ditebus dari kuasa dosa. Itu hanya oleh darah Yesus. Itu yang pertama. Terus kepada siapa harga tebusan harus dibayar? Yaitu adalah oleh kekuatan hukum Taurat. Manusia sudah jatuh di dalam dosa, dan Tuhan memberikan hukum Taurat bukan untuk menyelesaikan dosa, tapi justru dengan hukum Taurat supaya lebih jelas,
lebih nyata keberdosaan kita. Diberikan hukum Taurat supaya lebih jelas, lebih nyata ketidakmampuan kita untuk melawan dosa. Itu maksudnya. Makanya dalam kitab Galatia pasal yang kedua, dengan maksud apa Tuhan memberikan hukum Taurat ini? Ya. Pasal 3 ayat 19, kalau demikian apakah maksudnya hukum Taurat? Ia ditambahkan oleh karena pelanggaran. Tuh lihat nih, kita sudah berdosa, Tuhan memberikan hukum Taurat sebagai bentuk kasih karunia-Nya, bukan untuk sombong-sombongan kita hebat, saya ini bisa melakukan hukum Taurat. Saudara, hukum Taurat itu yang berbentuk larangan ada 248, yang berbentuk anjuran itu 365, ada 613. Jangankan itu, yang the Ten Commandment aja yang otentik, 10 hukum Tuhan. Coba sadar, jangan sombong. Siapa bisa menggenapkan itu tuntutan hukum Taurat dengan sempurna? Dari nomor 1 sampai nomor 10. Itu seperti mata rantai, gagal satu, gagal semua. Jadi hukum Taurat diberikan untuk justru menyatakan pelanggaran-pelanggaran kita. Supaya jelas nyata, saya ini melanggar. Sudah melanggar, tak berdaya. Makanya ada yang memberikan gambaran hukum Taurat seperti cermin. Ya, kalau kita lagi jatuh mungkin berlumpur, muka kita cemong-cemong, terus kita bercermin. Tahu muka kita cemong-cemong. Wah, kotor semuanya. Tapi cermin nggak bisa membersihkan kotoran cemong-cemong itu. Itu maksudnya. Jadi hukum Taurat diberikan bukan untuk hebat-hebatan. Ya, makanya kalau kita beragama secara legalistik, ya, agama hanya aturan masalah liturgi, ya, agamawi, kita akan melahirkan hanya kepura-puraan, kemunafikan seperti agama Farisi dan ahli-ahli Taurat. Jadi agar kita mengerti jelas apa tujuan hukum Taurat diberi, untuk menyatakan pelanggaran kita. Dan kita pun tidak berdaya mengatasi pelanggaran itu. Dan yang kedua, hukum Taurat diberikan pada pasal 3 ayat 24 adalah, jadi hukum Taurat adalah penuntun bagi kita sampai Kristus datang, supaya kita dibenarkan karena iman. Jelas, hukum Taurat diberi untuk menuntun kita, ya, supaya kita sadar sesadar-sadarnya kita berdosa, dan kita juga sadar sesadar-sadarnya tidak bisa menyelesaikan dosa, sehingga kita datang kepada kasih karunia. Tuhan, saya adalah orang berdosa, tidak berdaya, ya, terhadap kekuatan hukum Taurat atau tuntutan hukum Taurat, ya. Dan akhirnya kita boleh mengakui Yesus satu-satunya penggenap tuntutan hukum Taurat, sehingga kita orang yang berdosa ini boleh menerima satu penebusan dalam Kristus Yesus. Nah, karena itulah dalam kitab Galatia pasal 4 ayat 5 dikatakan, Kristus diutus untuk menebus mereka yang takluk kepada hukum Taurat, supaya kita diterima menjadi anak. Jelas kan? Kristus diutus untuk menebus mereka yang takluk kepada hukum Taurat. Ya, kita semua sudah takluk pada hukum Taurat kalau kita jujur. Karena tidak bisa memenuhi dengan sempurna tuntutan hukum Taurat itu. Hanya satu jalan, melalui pengorbanan Kristus. Ya, dia diutus untuk menebus mereka yang takluk kepada hukum Taurat. Nah, jadi yang pertama adalah hukum dosa. Kita sudah dibudak dan tergadai pada dosa, sehingga hanya semata-mata melahirkan kejahatan dan dosa, tak berdaya. Tak berdaya. Yang kedua, dari tuntutan hukum Taurat kita tidak mampu untuk menyelesaikan hukum, memenuhi tuntutan hukum Taurat. Dan yang ketiga, ya, kepada siapa harga tebusan itu dibayarkan adalah kepada kekuatan maut. Pertama, kekuatan dosa, yang kedua adalah kekuatan sengat kuasa Taurat,
Dan yang ketiga adalah kuasa maut. Karena jelas upah dosa. Dan semakin jelas dosa itu karena hukum Taurat adalah maut. Nah, karena itulah dalam kitab Galatia pasal yang ke-6 ayat yang ke-23 adalah karena upah dosa itu adalah maut. Tetapi kasih karunia Allah ialah hidup kekal dalam Kristus Yesus. Clear, sangat jelas. Ya. Makanya dalam kitab 1 Korintus pasal 15 dalam deklarasi kemenangan kebangkitan Kristus Yesus. Nah, ini ya menjadi satu paket di sini yang berbicara mengenai masalah kuasa dosa, kuasa Taurat, dan kuasa maut. Perhatikan baik-baik. Ya. 1 Korintus 15 ayat yang ke-56, sengat maut ialah dosa. Sengat maut ialah dosa. Dan kuasa dosa ialah hukum Taurat. Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Sebuah deklarasi kemenangan. Kristus Yesus yang telah berkorban, menyerahkan nyawanya, mencurahkan darahnya. Dia bangkit daripada kematian untuk menang terhadap kuasa dosa dan juga kuasa Taurat dan kuasa maut. Jelas, sengat maut ialah dosa. Karena upah dosa itu adalah maut. Dan kuasa dosa ialah hukum Taurat. Jadi hukum Taurat diberi saudara-saudara untuk justru supaya kita rendah hati. Menyadari kekurangan, kelemahan, keberdosaan kita, ketidakberdayaan kita. Supaya kita boleh terus datang kepada kasih karunia. Bergantung hanya oleh pengorbanan Yesus. Hanya oleh darah Tuhan Yesus Kristus. Ya, tidak ada yang berdaya dengan sengat maut. Tidak ada yang berdaya dengan kuasa dosa. Tidak ada yang berdaya dengan tuntutan hukum Taurat. Tetapi syukur kepada Allah. Jelas di sini deklarasi kemenangan. Syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Jadi bukankah ini satu hal yang sangat meneguhkan iman percaya kita? Jadi saudara, sang penebus itulah Yesus Kristus. Yang ditebus adalah kita manusia berdosa. Dari apa? Kuasa dosa. Dari apa? Kuasa hukum Taurat. Dari apa? Kuasa maut. Dan kemenangan itu ada hanya pada Yesus Kristus. Saudara, sehingga dengan pernyataan atau statement ini, ya, penebusan Kristus juga berbicara tentang kuasa yang memerdekakan. Ya, karena Yesus sudah menang dan Dia sudah mengorbankan dirinya, mencurahkan darahnya, dan ada darah yang tercurah sebagai satu harga tebusan. Makanya kamu ditebus bukan dari barang yang fana, emas dan perak, melainkan dari darah yang mahal. Darah siapa? Darah Yesus. 1 Petrus pasal 1, 18-19. Itu ingat, hafal di hati kita. Supaya kita kalau menjadi anak Tuhan telah ditebus, ya, jangan sampai sombong dengan harta kekayaan, prestasi, kesalahan, kebaikan kita, harta benda kita. Mari rendah hati. Saya tidak berkuasa melawan dosa. Saya tidak berkuasa memenuhi tuntutan hukum Taurat. Saya tidak berkuasa untuk membendung itu kuasa maut. Tapi hanya Yesus. Itulah syukur kita, saudara. Atas hal inilah maka ada jaminan dalam Yesus Kristus. Dalam Yohanes pasal 8, 36. Bahwa jikalau Kristus itu yang memerdekakan kamu, kamu benar-benar merdeka. Jadi tidak ada lagi yang bisa mengikat. Tidak ada kuasa dosa, tuntutan hukum Taurat, ataupun kuasa maut yang bisa mengikat kita. Betul-betul kita dimerdekakan, benar-benar merdeka. Ya, maka jelas Roma pasal 8 ayat 1 dengan deklarasi ini tidak ada lagi penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Wah, firman Tuhan yang sangat menyejukkan, meyakinkan kita
Sehingga kita nggak usah ragu-ragu dalam kita mengiring Yesus ataupun kita melayani Yesus. Atas konsep penebusan ini, karena oleh darah Yesus yang sudah menebus kita dari kuasa dosa, tuntutan hukum Taurat, dan kuasa maut, maka ada di mana kita dibebaskan, dilepaskan. Itu dikatakan dalam kitab Wahyu, pasal yang pertama, kitab Wahyu pasal yang pertama, ayat yang kelima bagian B. Ya, dikatakan demikian. Bagi Dia, Kristus yang mengasihi kita dan yang telah melepaskan kita dari dosa kita oleh darah-Nya. Melepaskan kita. Oleh karena penebusan ada kemerdekaan, oleh karena penebusan ada kelepasan dari kuasa dosa. Oh, indah, luar biasa. Kita manusia ini yang tak berdaya melawan dosa, hukum Taurat dan hukum maut. Sekarang dalam Kristus Yesus memperoleh penebusan, yaitu kemerdekaan yang sejati, yaitu kita dilepaskan, tidak ada yang bisa mengikat kita lagi. Nah, karena itu saudara, dulu kita adalah budak dosa, tergadai dengan dosa. Mari sekarang kita menerima penebusan, kita dedikasikan diri kita di dalam sebuah ketaatan yang mutlak kepada Yesus yang sudah menebus kita. Dulu kita sadar kita tidak berdaya melawan semuanya itu, tapi karena Yesus kita ditebus. Nah, karena itulah saya mengajak dalam masa Prapaskah ini, renungkan satu berkat yang luar biasa, supaya kita boleh menjawab panggilan Tuhan untuk percaya, beriman sungguh pada Kristus, dan kita boleh mengiring Dia dengan setia, dan kita boleh melayani Tuhan dengan segenap hati kita, dalam kasih kita pada Tuhan. Jangan sampai kita hitung-hitungan dengan Tuhan. Ya, kita sudah ditebus. Siapa yang bisa menebus kita? Tidak ada pribadi lain. Pribadi siapa yang bisa menebus kita? Hanya Yesus. Jadi karena itu kalau udah berkenaan dengan panggilan Tuhan, panggilan ibadah, panggilan untuk melayani, jangan hitung-hitungan. Kalau ada sebuah panggilan untuk kita bersama-sama di dalam pekerjaan Tuhan, dalam rencana Tuhan, maka bersyukur, oh terima kasih Tuhan, ada kesempatan saya boleh terlibat di dalam pelayanan, menggunakan waktu, tenaga, pemikiran, bahkan harta benda. Sebenarnya harta benda itu pun adalah berkat dari Tuhan. Semuanya juga dari Tuhan. Tapi seringkali pada waktu kita diperhadapkan dengan panggilan untuk melayani Tuhan, seringkali kita ogah-ogahan, malas, hitung-hitungan, berhitung waktu, berhitung tenaga, berhitung harta benda. Malu mestinya kita. Mari saudara, dengan kuasa darah Yesus yang telah menebus kita dengan pasti dari kuasa dosa, dari kuasa hukum Taurat, dari kuasa maut itu, mari kita naikkan puji dan syukur kepada Allah dan siap mendedikasikan diri kita dalam kasih secara total, secara utuh kepada Tuhan. Jangan pernah lagi hitung-hitungan waktu, tenaga, pemikiran. Kita belum juga melakukan hal-hal yang terlalu besar. Kadang ya pekerjaan hanya urusan pelayanan, jadi liturgos, ya, jadi worship leader, jadi singer, jadi pemain organ, jadi multimedia, jadi usher. Kadang-kadang kita tuh seringkali berat hati gitu. Mari kita belajar untuk mengasihi Tuhan, merespon penebusannya dari perkara kecil, bukan dari perkara besar. Lakukan dengan sukacita dalam kasih Tuhan. Saya mengajak kita dalam masa Prapaskah ini kembali untuk mereview, menjelaskan ya pikiran kita kepada pengorbanan Kristus. Oleh karena kuasa darahnya, saudara dan saya boleh menerima penebusan. Kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih untuk pengajaran firman pada hari ini. Berkati supaya kami menyadari sungguh bahwa harga tebusan itu tidak bisa dibandingkan dengan apapun juga, dari apa-apa diri kami, dari apa-apa dari dunia ini.
Biarlah sekarang kami yang telah menerima kasih karunia dalam iman percaya, menerima penebusan itu oleh kuasa darah Yesus, kami tahu bersyukur dan kami tahu merespon untuk melayani Tuhan dengan segenap hati kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.